Ya, langsung saja. Assalamualaikum anak-anak Umi. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semangat semua ya nampaknya ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu untuk mengambil keberkahan dari pelajaran kita hari ini. Ya, Pak ya Adit, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, ada yang absen untuk hari ini? Ada Bu, masuk Ada semua. Ya, terima kasih untuk adik kehadirannya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, tolong dulu meja kursinya dirapikan, sampah-sampahnya dibersihkan, biar pelajaran kita nanti berjalan lancar dan semua anak-anak Umi merasa nyaman dalam mengikuti pelajaran. Ya. Nah, untuk mengingatkan materi kita minggu yang lalu, ada nggak kira-kira yang masih ingat tentang apa materi kita minggu yang lalu? Apa ya Ibu ya? Masih ingat? Lupa Ibu. Lupa ya, mungkin Ibu ingatkan sedikit ya untuk mengingatnya kembali. Ada tentang produksi, kemudian apa lagi anak-anak? Konsumsi. Iya, betul sekali. Kemudian apa lagi? Distribusi. Iya, betul. Jadi materi kita minggu yang lalu itu tentang produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Nah, materi kita itu masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya ini tampilkan dulu ya, ada gambar yang bisa diamati oleh anak-anak ini. Nah, sudah muncul gambarnya? Sudah Bu. Nah, dari gambar itu kira-kira coba diperhatikan apa kira-kira yang ada di situ, apa yang terjadi, dan mungkin anak-anak Umi juga pernah melakukan kegiatan ini. Apa coba? Mungkin bisa Fitriati? Belanja, Bu. Iya, betul. Ya, Atin? Jajan Ibu, itu jajan di kantin. Iya, betul. Nah, kenapa Umi tunjukkan gambar ini? Ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materinya tentang pelaku ekonomi dan juga peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, gambar tadi menunjukkan ada orang yang belanja, ada pelakunya, kemudian ada penjualnya, nah itu nanti masuk ke dalam pelaku-pelaku ekonomi. Kemudian untuk lebih jelasnya, tapi sebelumnya Ibu, izin ke belakang. Iya, boleh, silakan. Jangan lama-lama ya, Fitri. Iya, Ibu. Nah, kita lanjutkan. Tadi materi kita pelaku ekonomi, kemudian kompetensi dasarnya, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian indikatornya juga ini ada 3, konsep pelaku ekonomi, ada 4 pelakunya, peran pelakunya, dan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuannya kita mempelajari pelajaran ini atau ini untuk menganalisis agar siswa itu dapat menganalisis dan menyajikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, dan juga bekerja sama. Nah, untuk ini nanti kita akan mengikuti pelajaran ini dengan model kooperatif tipe picture and picture. Nanti Umi akan menunjukkan gambar-gambar, kemudian anak-anak akan menyajikan juga gambar-gambar tersebut di depan. Nah, kita lanjutkan untuk lebih memahaminya. Silahkan simak video berikut ini.
Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, subpokok bahasan tentang peran pelaku ekonomi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi, baik perorangan maupun badan atau organisasi, dan bisa juga pemerintah, yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, siapa saja pelaku ekonomi itu? Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah produsen, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, apa saja masing-masing dari peran pelaku ekonomi ini akan kita bahas selanjutnya. Simak ya guys. Kita bahas mulai dari peran rumah tangga konsumsi ya guys, atau yang biasa disebut dengan konsumen. Peran dari konsumen ini yang pertama adalah sebagai konsumen. Jadi, rumah tangga konsumsi itu berperan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Nah, yang kedua, perannya adalah sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Masih ingat ya guys, apa saja faktor produksi yang kita bahas kemarin? Yang pertama adalah sumber daya alam. Faktor produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Seluruh faktor produksi ini, keempat ini, SDA, SDM, modal, dan kewirausahaan, yang memiliki adalah konsumen. Jadi konsumen bertindak sebagai pemasoknya. Nah, peran yang ketiga dari konsumen adalah menerima imbalan. Rumah tangga konsumsi juga berhak menerima imbalan. Apa saja imbalannya? Jika menyerahkan SDA, maka balas jasanya adalah rent. Jika yang diserahkan adalah sumber daya manusia, maka balas jasanya adalah wage atau upah. Dan jika yang diserahkan adalah modal, maka balas jasanya adalah interest. Dan ketika yang diserahkan adalah kewirausahaan, maka balas jasanya adalah profit. Ini adalah peran dari rumah tangga konsumen. Nah, peran selanjutnya yang kita bahas adalah peran dari rumah tangga produksi atau produsen. Apa saja perannya? Rumah tangga produksi ini menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Sehingga rumah tangga produksi ini berperan sebagai produsen. Nah, yang kedua perannya adalah sebagai pengguna faktor produksi. Karena apa? Karena supaya dapat menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan kan memerlukan faktor produksi ya guys, seperti SDA, SDM, modal, tenaga kerja, keahlian. Nah, perusahaan mendapatkan faktor produksi tersebut dari rumah tangga konsumsi. Jadi, produsen itu pengguna dari faktor produksi. Nah, peran yang ketiga dari produsen adalah sebagai agen pembangunan. Dan dari tadi video tadi, kira-kira ada nggak yang perlu ditanyakan atau yang kurang dipahami oleh anak-anak ini? Silakan yang mau bertanya. Ada kira-kira yang belum jelas? Jelas Ibu. Oh, sudah jelas, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang Umi akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian dalam setiap kelompok silakan memilih ketua masing-masing. Umi bagi berdasarkan absen aja ya. Ya mungkin Fitri, Adit, dan yang lainnya di kelompok 1. Kelompok 2 ini berikutnya, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kemudian sekarang Umi akan membagikan
gambar-gambar setiap kelompoknya. Ini perhatikan gambarnya, Umi bagi. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan juga untuk kelompok 4. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, setelah diperhatikan, Umi akan memanggil perwakilan kelompoknya ke depan untuk memasangkan gambar. Nah, perhatikan di papan tulis ini, Umi sudah buat ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, setiap kelompok, anak-anak Umi silahkan cocokkan gambar yang kalian pegang itu masuk ke pelaku yang mana. Ya, kita mulai dari kelompok 1, silakan maju. Bu Ya, Indra, selesai. bisa kan sholat duluan Bu Indra? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Sholat duluan ya Bu. Iya, selesai. Nah, sekarang kami mau bertanya dari kelompok 1. Kira-kira apa alasannya menyusun gambar itu? Yang pertama berada di rumah tangga konsumen, yang kedua di pemerintah. Ayo sebutkan apa alasannya. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya kelompok 2 juga apa alasannya? Oh iya, betul. Kelompok 3. Ya, kelompok 4 juga seperti itu ya, betul. Nah, kemudian sebelumnya Umi akan membagi LKPD dulu untuk masing-masing kelompok. Kemudian LKPD-nya ada petunjuknya dalam angka-angkanya, silakan didiskusikan, dipimpin oleh ketua masing-masing, diskusi dengan yang kondusif. Nah, saya Umi kasih waktunya ya, beberapa menit. Silakan diskusikan. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh sambil ditanyakan. Iya, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya persentase untuk anak-anak Umi. Sekarang Umi acak ya, bukan dari kelompok 1. Saya acak dulu mungkin bisa dari kelompok 3 dulu. Silakan maju. Ya. Selesai presentasi kelompok 3, ada mungkin yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak ada, Bu. Oh iya, tidak ada. Kita lanjut kelompok 2. Ya, lanjut lagi kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, diskusi kita selesai. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang ini akan menambahi dari yang tadi, yang sudah kalian perhatikan dari video dan juga dari diskusi teman-temannya. Nah, materi kita ini berkaitan dengan materi pada minggu yang lalu. Dan juga nanti berkaitan lagi untuk materi yang akan datang tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. Nah, sekarang yang terakhir Umi akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tadi ada pelaku-pelaku ekonomi, itu ada 4, rumah tangga konsumsi, produksi, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Kemudian masing-masing pelaku ada perannya masing-masing, seperti rumah tangga konsumsi untuk mengkonsumsi barang atau membeli. Kemudian untuk produsen antara lain menyediakan barang, pemerintah menerima pajak, menyalurkan sarana prasarana, dan untuk masyarakat luar negeri ini berkaitan dengan ekspor dan impor. Nah, sebelum kita akhiri, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Atau ditunjuk saja ya, silakan. Isnaini, silakan merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, itulah dia pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan itu semua dapat teman-teman dipahami dari tampilan gambar dan video tadi dan juga dengan menyusun gambar tadi. Nah, untuk pertemuan seterusnya, silakan anak-anak Umi nanti baca di rumah materi selanjutnya tentang diagram interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Tapi sebelum Umi akhiri, Umi kasih tugas dulu
yang ada di soal latihan silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5 akan kita kumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang sudah berbunyi, waktunya sudah berakhir. Mari sama-sama kita akhiri pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Bu Mariam. Sekarang saatnya saya tunjuk untuk memberikan komentarnya.